sekarang kita akan mendemonstrasikan sebuah eksperimen yang cukup unik. Karena apa? Karena sepertinya melanggar intuisi kita. Teman-teman tahu kan prinsip mengapa sebuah benda bisa mengapung, bisa melayang dan tenggelam? Nah, kalau misalkan benda mengapung, itu dikarenakan massa jenis dari benda tersebut lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis cairan di mana ia berada. Nah, kalau benda tenggelam, itu artinya massa jenis benda tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan massa jenis cairan di mana ia berada. Saya punya silet, ya. Silet ini terbuat dari logam. Logam rata-rata memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan air. Nah, di sini saya mempunyai air. Di sebelah kanan saya air sabun. Air sabun adalah air yang dicampur dengan sabun. Nah, apabila silet ini yang terbuat dari logam saya masukkan ke dalam air, tentu saja teman-teman akan bisa menebak apa yang terjadi, yaitu apa? Tenggelam. Tetapi nanti dulu, tergantung dari bagaimana cara kita memasukkan silet ini ke air yang ada di sebelah kiri saya ini. Oke. Ya. Saya akan memasukkan silet ini dengan posisi mendatar begini ya. Teman-teman lihat, 1 2 3. Mengapung, teman-teman. Nah, tentu saja efek fisik seperti ini tidak cukup hanya dijelaskan dengan konsep massa jenis. Ini jauh terlepas dari konsep massa jenis ya. Ini hal-hal semacam ini tidak mencukupi apabila kita menggunakan konsep massa jenis untuk menjelaskannya. Nah, teman-teman pernah melihat serangga yang mengapung di air, yang kakinya panjang-panjang itu ya? Atau mungkin daun mengapung di air, atau sesuatu yang mengapung di air. Hal-hal yang tidak sepantasnya mengapung di air gitu, yang mestinya dia itu tenggelam menurut konsep massa jenis. Nah, mengapa benda-benda semacam itu seperti serangga dan silet kita ini bisa mengapung di air? Itu disebabkan karena air memiliki sesuatu yang disebut dengan tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu apa? Yaitu tegangan yang muncul karena interaksi antara molekul air. Nah, di sini tegangan atau gaya yang dihasilkan oleh molekul-molekul air ternyata mampu mengimbangi gaya berat oleh si silet kita ini. Gitu. Apabila silet kita ini lebih berat sedikit ya, atau mungkin permukaannya tidak rata, itu bisa jadi komposisi molekul-molekul air yang terikat satu sama lain membentuk suatu tegangan permukaan tadi, itu bisa jadi rusak atau kehilangan kekuatannya sehingga silet kita ini bisa tenggelam. Nah, tetapi apa yang terjadi jika air tersebut saya ganti dengan air yang telah saya campur dengan sabun? Nah, berikut ini saya sudah punya air sabun. Ya. Bagaimana cara buat air sabun? Ya, air tinggal teman-teman tuangin sabun aja. Bisa deterjen atau sabun yang lain. Nah, dengan cara yang sama, saya akan meletakkan silet ini ke permukaan air sabun kita. Teman-teman perhatikan dengan sama ya. 1 2 3. Ternyata langsung tenggelam. Kenapa langsung tenggelam? Nah, dari hipotesis awal kita tadi bahwa kenapa silet dapat mengapung di permukaan padahal massa jenisnya lebih besar dibanding massa air, kan ada tegangan permukaan. Nah, di sini ternyata air yang telah diberi sabun memiliki tegangan permukaan yang relatif lebih kecil, sehingga tadi efeknya telah kita lihat bareng-bareng bahwa siletnya langsung nyelonong ke dalam gitu, masuk ke dalam tenggelam ya. Begitu. Nah, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa air sabun atau sabun dapat digunakan untuk mengurangi tegangan permukaan yang ada atau yang dimiliki oleh air. Nah, tentu saja teman-teman ingin belajar bagaimana cara mengapung di air. Nah,
mungkin teman-teman bisa menggunakan prinsip ini. Oleh karena itu jangan sampai kelewatan trik-trik yang lain. Tetap akses web kami di